Apakah Papua mau begini terus dengan seorang leadership, yang dipilih hanya dengan noken, dan kemudian yang saudara-saudara kita yang di Sereri yang punya kapasitas kemampuan ini hanya menjadi penonton, tidak bisa memajukan daerahnya sendiri. Kalau ini jadi frustasi, saya berpikir akan menjadi ancaman berat untuk NKRI di tanah Papua. Ini akan menjadi persoalan jangka panjang kalau yang intelektual Sereri ini kalau berbicara tidak turun jalan. Mereka tidak akan berbicara demonstrasi, tapi mereka akan lakukan cara-caranya yang ini akan merepotkan. Mereka bisa bawa merah putih masuk ke tanah Papua, tapi mereka juga bisa mengeluarkan bendera merah putih dari tanah Papua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Tony Tesar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Deputi 5 KSP, yang kami hormati juga Dirjen Otonomi Daerah Bapak Akmal, yang kami hormati juga adinda kita Bapak Felix Wenggai, yang kami banggakan para senior Bapak Michael Manufandu dan seluruh senior yang ada, yang kami hormati juga Bapak Bupati Kepulauan Bupati Biak Numfor, para Bupati Sereri, dan juga rekan-rekan Forkopimda yang hadir. Kami Serui juga hadir, ada Ketua Pengadilan Negeri Serui, Bapak Kajari, bisa berdiri dulu Pak, bisa ya. Ini Bapak Kajari dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui, Bapak Kapolres dengan Bapak Dandim berhalangan karena ada yang tidak bisa dihindari, tapi kita bangga Bapak Dandim Biak juga hadir. Silakan yang mewakili mungkin, ya ada hadir juga. Ya, Pengadilan dan Kejaksaan Biak juga hadir semua, luar biasa. Ya. Dan yang kami banggakan para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan selamat siang. Saya mengajak kita untuk tidak henti-hentinya menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan kasih sayangnya kita hari ini bisa diberikan kekuatan, terutama kesehatan dalam situasi masih pandemi COVID-19, tapi kita bisa hadir di ibu kota negara Republik Indonesia, semua utusan dari masyarakat adat wilayah Sereri yang bisa berkesempatan untuk melakukan rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan di wilayah adat Sereri yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Staf, Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan hadir juga semua tamu undangan yang berbahagia yang kita lakukan di hari ini. Tentunya aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Bupati Biak tadi sudah merangkum semua apa yang kami rasakan selama ini di wilayah adat Sereri. Namun untuk lebih melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ketua Asosiasi, kami hanya ingin menambahkan bahwa ini saya hanya langsung di Muara saja. Jadi yang tadi sudah disampaikan secara keseluruhan oleh Bupati Biak, kami hanya muaranya saja. Kebetulan Dirjen Otonomi Daerah hadir. Jadi ini muaranya yang saya sampaikan Pak Dirjen, bahwa aspirasi daerah otonomi baru untuk wilayah Sereri ini sudah disampaikan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Itu di
Kota Serui, seluruh bupati wilayah Sereri kami deklarasikan aspirasi untuk adanya daerah otonomi baru di wilayah Sereri. Tapi kami pahami bahwa pemerintah daerah sedang melaksanakan moratorium sehingga semua proses ini kita tidak bisa laksanakan. Tapi puji Tuhan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 2 2021 revisi Undang-Undang 21 2021 tentang otonomi khusus Otsus Papua. Selamat datang Ade Billy Mambrasar. Ini dengan revisi Undang-Undang Otsus ini dibuka ruang untuk melakukan pemekaran di wilayah di Papua dan Papua Barat. Dan aspirasi ini kami tindak lanjuti lagi. Beberapa kali kami ke Mendagri, beberapa kali kami ke DPR, kami menyampaikan aspirasi ini sampai dengan ditetapkannya revisi Undang-Undang 2 2021 pun juga kami hadir sebagai daerah yang memberikan dukungan penuh adanya revisi undang-undang ini. Namun ketika pemerintah menyampaikan bahwa pemekaran di Papua dan Papua Barat itu hanya 2, kemudian 2 ini untuk menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Papua, 65 orang kalau tidak salah, yang ingin untuk adanya pemekaran wilayah. Kemudian negosiasi pemekaran ini ditambah jadi 3. Dan terakhir yang dikirim dari pemerintah ke Komisi 2 dan dari Komisi 2 kirim ke Balek, ternyata hanya 3 RUU pemekaran di wilayah Papua. Dan itu wilayah Sereri tidak termasuk dalam rancangan undang-undang pemekaran wilayah yang dikirim oleh pemerintah maupun oleh Komisi 2 ke Balek. Inilah yang menjadi keresahan kami, apakah aspirasi kami yang kami sampaikan itu karena terlalu polos, disampaikan terlalu santun, sehingga masyarakat, sehingga pemerintah pusat atau DPR kurang menyikapinya. Saya kira ini bukan bagian yang karakter kita masyarakat di wilayah Sereri. Kami memang menyampaikan selalu dengan santun dan melalui cara-cara yang terhormat, elegan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, tadi ada Kepala Staf, tentunya Ibu Deputi yang hadir, tapi juga hadir adalah Dirjen Otonomi Daerah. Kami sangat berharap yang hadir di sini perwakilan dari semua kalangan masyarakat yang ada di Papua. Di sana tidak ada gejolak penolakan pemekaran. Aspirasi sudah ada. Mohon agar momentum pemekaran ini di saat ini bisa dipertimbangkan untuk menambah daerah pemekaran di wilayah kami, otonomi daerah, otonomi khusus ini bisa dimekarkan. Kenapa demikian? Pak Dirjen, tadi telah disampaikan bahwa sumber daya manusia orang Sereri ini sudah terlalu banyak, sudah terlalu siap. Tapi kalau sistem demokrasi yang kita lakukan selama ini, demokrasi untuk memilih kepala daerah yang dilakukan di Papua yang menggunakan 2 sistem. Di sebagian wilayah daerah pegunungan menggunakan sistem noken, dan di daerah bagian bawah melaksanakan secara langsung. Jumlah penduduk yang paling banyak ada di daerah pegunungan. Maka selama ada undang-undang, selama masih proses pemilihan demokrasi ini dilakukan dengan cara yang ada ini, maka tidak ada satupun anak-anak Sereri yang akan duduk menjadi gubernur di tanah Papua. Karena ini akan kalah dengan suara noken yang ada di
daerah pegunungan. Kalau semua ke depan 10 tahun ini ya kita rasakan bahwa adanya Impres nomor 9, adanya tim yang dipimpin oleh Wakil Presiden, KSP turun di Papua. Ini semua terjadi gejolak di Papua. Ini semua terjadi karena ada leadership di Papua yang belum bisa menjadikan contoh untuk bisa meredam semua situasi yang ada di Papua. Apakah Papua mau begini terus dengan seorang leadership yang dipilih hanya dengan noken dan kemudian yang saudara-saudara kita yang di Saireri yang punya kapasitas kemampuan ini hanya menjadi penonton, tidak bisa memajukan daerahnya sendiri. Kalau ini jadi frustasi, saya berpikir akan menjadi ancaman berat untuk NKRI di tanah Papua. Ini akan menjadi persoalan jangka panjang kalau yang intelektual Saireri ini kalau berbicara tidak turun jalan. Mereka tidak akan berbicara demonstrasi, tapi mereka akan lakukan cara-caranya yang ini akan merepotkan. Mereka bisa bawa merah putih masuk ke tanah Papua, tapi mereka juga bisa mengeluarkan bendera merah putih dari tanah Papua. Ini ancaman jangka panjang yang akan terjadi di tanah Papua. Karena ini intelektual orang Papua yang ada di wilayah Saireri ini sangat luar biasa dan ada di mana-mana di dunia ini. Dan mereka bisa melakukan itu kalau dirasakan bahwa daerah di Saireri ini anak-anak sumber daya manusia yang begitu luar biasa menjadi frustasi karena tidak bisa memimpin daerahnya untuk memajukan rakyatnya, mensejahterakan masyarakat Saireri sendiri. Mereka akan merasa bahwa kalau saya pakai istilah Ibu Ketua DPR Biak, kita akan pindah ke lain hati. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon sekali lagi Pak Dirjen, dengan hormat kami ingin mengingatkan kembali bahwa usulan DOB Provinsi Papua Utara untuk bisa didukung masuk di dalam RU di tahun ini sehingga wilayah Saireri juga menjadi daerah otonomi baru Provinsi Papua Utara atau Kepulauan Papua Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas penyampaian aspirasi